Bruder, pertama kita mulai dari perkenalan. Kami mohon Bruder memperkenalkan diri, nama, asal, kemudian sedikit tentang latar belakang keluarga. Silakan. Nama saya Bruder Marcelius Sutaryo, asal saya dari Magelang, persisnya tepatnya di Kota Muntilan, tapi itu dari Muntilan masih sekitar 6 kilo. Ya, itu latar belakang. Kemudian saya masuk biara di Karmel ini, saya masuk postulat itu tahun 1976. Postulat itu di Lawang dengan di bawah pimpinan Bruder Andreas. Kemudian masuk novisiat karena waktu itu ada perpanjangan tahun kurikulum ajaran sekolah. Saya masuk novisiat itu karena biasanya postulat 2 tahun menjadi 2,5 tahun. Jadi saya masuk novisiat itu tahun 1989. Kemudian berprofesi pertama itu 1981. Sesudah kaul itu sehari sesudah kaul saya ditugaskan untuk pindah ke tempat lain. Memang waktu itu saya pindah di Lawang kembali dengan Putra Andreas. Kemudian saya menjalani kursus keterampilan, tapi belum selesai. Saya dipindah lagi ke Sumatera. Ke Sumatera itu tahun 1982. Kemudian setelah sampai 1982 itu dijanjikan untuk 1 atau 2 tahun, ternyata baru sesudah 14 tahun saya dipindahkan ke Jawa lagi untuk masuk di novisiat lagi. Novisiat itu selama kurang lebih 3 tahun, saya diminta untuk pindah ke Flores untuk membantu konfrater di Flores untuk membangun novisiat itu. Jadi novisiat itu kami bangun dengan kemampuan yang ada, dengan novisiat itu dengan kapasitas berapa kamar itu sekarang, itu selesai pada tahun 2001 2002. Kemudian itu kan tukar guling antara konfrater yang kuliah dengan novisiat kan, itu 2002 sudah selesai itu. Tapi sebelum itu kami merenovasi yang untuk yang sekarang menjadi komisariat itu loh. Rumah saja, iya itu. 2002 selesai, kemudian 2003 saya diminta untuk merenovasi yang di Mataloka yang dulunya Seminaris Sintang itu menjadi postulat Karmel itu. Itu hanya selama beberapa bulan selesai. Kemudian 2003 juga langsung pindah ke Mawen lagi untuk membangun itu kapela di Werklau. Terus kemudian juga aula di Werklau itu 2003. Kemudian juga kamar tamu yang ada di depan dapur itu yang kami renovasi. Dan juga perbaikan untuk di Biara Karmel di Werklau itu kan dulunya kan banyak lantai-lantai yang turun gitu. Itu yang karena memang waktu itu saya dengar dari mereka itu cara mengerjakannya perukuan tidak begitu bagus, jadi turun. Ada satu ruangan itu kami uruk lagi harus berapa truk pasir.
ditimbun lagi. ditimbun. Itu yang di dekat kamar rekreasi Romo dulu kelas novisiat itu. Saya menimbun itu karena turun itu sampai 3 truk pasir. Jadi tubuhnya dalam sekali tuh. Itu yang di Werkla itu yang direnovasi yang lantainya turun itu ada kelas, sampingnya itu gudang itu, kemudian rekreasi Romo itu, Ya. kemudian kamar makan. Memang di situ agak tinggi. Ya. Lain-lain. Memang kalau tidak salah itu cara pengerjaannya dulu yang terlalu tergesa-gesa itu. Jadi banyak hasilnya kurang bagus, kurang maksimal lah gitu. Baik Bruder, memang dari hal-hal yang Bruder ceritakan di awal ini, apa yang Bruder kisahkan itu memang bagian dari karya Bruder yang sungguh dirasakan oleh Karmelit Flores saat ini. Dan kita sedikit mundur ke belakang, Ya. alasan apa yang membuat Bruder memilih masuk Karmel dan bukan Yesuit? Karena kita tahu Magelang dan sekitarnya itu Ya. tradisi Yesuit begitu kuat. Apa alasan? Saya sebenarnya masuk Karmel itu juga tidak punya alasan apa-apa dulu. Hanya pertama kali saya mau masuk biara itu, saya sebenarnya ingin masuk Bruder FIC. Oh, ya. Karena saya kenal itu dulu Bruder FIC itu guru sekolah saya yang di ST ya, di apa itu. Jadi saya kenal dengan mereka kan, setiap kali bergaul dengan mereka. Saya terus mengutarakan kepada guru saya yang Bruder FIC itu, tapi ternyata dianjurkan ke yang lain. Sudah lulus ST itu lebih bagus kamu sekolah ke STM dulu. Akhirnya ya sudah, saya ikuti nasihat itu. Sesudah sekolah STM kok lupa untuk cita-cita ke FIC itu lagi. Kebetulan dari kampung saya itu sudah ada yang masuk Karmel. Masuk Karmel yang sudah jadi Romo, hanya sekarang sudah almarhum. Kemudian ada beberapa orang lagi yang mau masuk jadi Bruder, tapi kedua-duanya keluar. Hanya tinggal saya sendiri akhirnya. Itulah. Dan saya itu tidak masuk, tidak ngerti apa-apa soal Karmel dulu. Tapi ya hanya karena saya punya cita-cita gini, kalau saya punya cita-cita ini kalau saya ikuti, karena waktu itu saya sudah bekerja untuk dengan pemborong-pemborong itu. Kemudian kalau saya ikuti terus ini, saya tidak jadi cita-cita masuk biara itu tidak akan jadi ya. Terus sudah itu saya tinggalkan betul-betul. Sudah saya berhenti kerja itu. Kemudian minat ketika menjadi seorang biarawan Karmel untuk menjadi seorang Bruder itu apakah juga dipengaruhi oleh kisah perjalanan panggilan itu? Tidak ada kepikiran mau jadi imam Karmel? Enggak. Sejak awal Bruder gitu? Enggak, memang enggak ada. Dari awal memang begitu saya. Oleh kakak saya malah, kenapa enggak jadi Romo saya? Saya enggak punya pikiran untuk itu. Enggak. Bahkan ada yang sebelum saya masuk biara itu, ada yang menawari saya mendaftarkan jadi militer. Ada yang, karena kebetulan kakak saya itu bagian menerima calon-calon militer itu. Nah, tapi saya enggak mau. Saya sudah cita-cita saya mau menjadi biarawan kok enggak mau. Terus kemudian om saya menawari masuk Kopassus. Saya juga enggak mau. Ya udah. Memang bukan pilihan saya itu. Baik. Ya. Dan ketika menjadi Bruder, apakah memang bakat pertukangan ini jadi keunggulan yang Bruder rasakan bagi sesuatu yang mesti dikembangkan di dalam diri, ataukah ada bakat-bakat lain selain pertukangan? Karena memang saya pada dasarnya saya sekolah itu di teknik terus. Teknik terus, kemudian saya waktu itu masuk Karmel itu untuk bagian yang pembangunan itu tidak ada waktu itu. Jadi begitu
saya masuk masih novis saja sudah diminta untuk ngurusi bangunan. Waktu itu di Batu, itu yang lama itu postulat Jalan Kasiman, yang itu yang mendirikan kan antara Romo SWD dengan Karmel, Romo Dibyo dengan Romo Dias SWD. Ya itu Romo Dias sudah meninggal itu memang. Waktu itu saya masih novis 2, suruh untuk ngurusi itu, ya sudah. Terus sesudah novis sudah kaul itu, ya langsung diminta untuk ke Sumatera untuk ngurusi itu. Pembangunan. Jadi waktu di sebelum Sumatera itu saya kursus, tapi kursus saya kok pertukangan nggak seperti yang sudah saya pelajari di ST. Ya sudah saya tinggalkan aja. Kemudian saya kursus kembali, kursus muntir itu untuk bengkel-bengkel itu. Itu masih baru belum selesai teori, saya sudah disuruh pindah untuk ke Sumatera itu. Kemudian sementara kursus muntir itu pagi, kemudian kursus teologi sore. Ya, kursus teologi itu sementara ujian untuk semester itu, ya saya diminta untuk pindah. Ya sudah, saya tinggalkan semua. Semua ya tidak selesai dengan itu. Hanya waktu di Sumatera itu, karena dulu alasannya ada brother yang dari Belanda itu mau cuti, saya diminta untuk menggantikan untuk urusan-urusan bangunan itu. Nah, kemudian begitu brother Belanda dari cuti itu pulang, tapi saya serahkan lagi kembali ke dia, enggak mau, saya mau pindah katanya. Ya udah pindah tapi pindah paroki di Sumbul dekat-dekat itu. Terus saya melanjutkan, tapi untuk urusan bangunan yang di Sumbul itu brother itu saya suruh menangani. Ya saya mau menangani di Sumbul, tapi kamu harus membantu dari sini Kalang katanya. Wah sama saja ya. Dan akhirnya belum sampai selesai yang dia tangani, dia minta pindah ke Belanda. Oh udah, akhirnya langsung saya terus menjadi di Sumatera terus karena itu. Brother siapa itu? Brother Otto. Brother Otto. Otto Flapper ya. Iya, sekarang keluar tapi orangnya. Udah keluar malah udah punya anak 1. Ya itu. Baik, Brother. Tentu semua pengalaman itu kemudian menjadi satu bekal dalam karya-karya Brother setelah itu. Ya. Nah, ketika diminta oleh pimpinan pada waktu itu untuk mengurus pembangunan rumah formasi ya di Flores. Ya. Apakah ada pikiran-pikiran atau ketakutan yang Brother rasakan, ataukah memang sudah terbiasa dengan tantangan dan siap untuk? Kalau saya itu ya sudah siap saja, soalnya apa yang ditugaskan pimpinan itu saya laksanakan itu. Hanya memang waktu itu seperti yang di Nita, dulu kan itu sudah direncanakan untuk dikerjakan oleh pemborong yang dari Ruteng kalau tidak salah, orang Cina katanya. Tapi dengan konverter dulu kan meminta itu untuk kapasitas di Nita itu ada 120 kamar dulu. 20 kamar. Terus saya bilang, lah 120 kamar untuk apa? Kalau 120 kamar itu idealnya untuk Karmel itu sudah 3 komunitas, saya bilang gitu toh. Ya, terus akhirnya Romo Fulgen almarhum. Iya, itu coba kamu direncanakan aja buat gambarnya lagi, nanti disampaikan kepada konverter di sana. Akhirnya saya membuat gambar yang dengan kapasitas sekarang itu. Ya disetujui itu ya. Jadi gambar itu dari Brother sendiri? Sendiri, saya sendiri. Lalu pengerjaannya kemudian? Pengerjaannya waktu itu saya sudah bicara dengan provinsial sini, bagaimana kalau saya mengambil tukang dari Jawa. Ya silakan, aku sudah pikir-pikir, tapi ternyata sesudah itu, nah orang Flores sendiri banyak orang yang butuh pekerjaan, kenapa harus ngambil dari Jawa, saya bilang itu dalam pikiran saya. Terus akhirnya saya mencari beberapa orang yang ya sedikit tahu, ya sudah, enggak apa-apa, langsung seperti Om Tus
Itu sudah iya, saat itu. iya, itu Kak saya ajari terus apa namanya untuk bekerja itu. Akhirnya terus dia kenal dengan orang lain, ada siapa namanya dulu, orang Protestan, Om Yosef dari Gere. Iya. Nah itu juga itu ikut kerja sama sekarang di sana dulu. Om Tus itu ya kita boleh katakan murid dari Iya ya, Om Tus itu ya. sampai sekarang menjadi tukang Iya, andalan iya itu tadi. Iya. komisariat kita. Ya syukurlah. Saya juga waktu itu beli alat-alat itu untuk itu ya untuk di Werklau toh. Tapi terus saya bilang sama kontraktor di sana, biar terus yang ngurusi, biar tempatnya ada di Werklau, tapi untuk bekerja di sini tidak masalah. Ya akhirnya tidak tahu, mungkin juga masih ada juga alat-alat yang saya belikan itu dulu. Alat-alat memang sebagian besar itu kemudian tidak ada yang merawat. Ya itu. Hilang ini, hilang itu. Ya memang biasa itu. Bisa mencari lagi. Memang. Tahu meskipun kalau misalnya ada pun sudah rusak, sudah berapa tahun lah. Iyalah, sudah lama itu. Ya. Baik, Bruder. Berikutnya ini tentang konstruksi bangunan. Kalau kita melihat dengan seksama, rancangan atau bangunan yang digambar oleh Bruder itu punya sedikit kekasan ketika saya bandingkan dengan konstruksi bangunan yang dikerjakan tukang-tukang lain. Apa konsep Bruder? Apakah mempertimbangkan situasi tanah atau situasi alam Flores yang seperti itu dan kemudian dibangun? Pertimbangan itu? Kalau itu karena waktu itu saya masih dapat mencari kayu dengan mudah, kayu-kayu itu kan. Kalau sekarang kan sudah susah sekali. Untuk di Werklau untuk novisiat itu kan semua bangunan kayu. Hanya kapel itu yang dengan kerangka besi. Yang lain itu kayu semua itu. Itu sebenarnya masih punya keuntungan bagus sekali untuk itu. Karena kalau yang namanya Gavalum sekarang itu nggak ada kekuatannya. Coba Romo bandingkan dengan itu yang pos pastoral yang di Lita itu. Nah, itu waktu itu saya ke sana, bangunan itu masih 1 tahun atau berapa itu, plafonnya sudah rontok. Kemudian mebel-mebelnya sudah berbubuk semua itu waktu itu. Ya itu memang biayanya lebih banyak waktu itu yang di pos pastoral itu lebih banyak malahan. Novisiat itu waktu itu dengan kapasitas sekian dan pasti tidak termasuk tembok-tembok pagar itu kami habis tidak salah 1,5 M. Kemudian yang saya tanya waktu di sana ke sana yang untuk itu pos pastoral itu, saya tanya siapa ya dulu priornya di sana, 3 miliar katanya. Malahan itu. Jadi sebenarnya pengalaman kita itu ya dengan pemborong, dengan dikerjakan sendiri itu lebih untung dengan dikerjakan sendiri. Iya memang, karena bagaimanapun juga yang namanya pemborong kan ya harus mencari keuntungan kan. Sementara kalau Bruder sendiri ya saya tidak punya apa-apa. Sebagai satu persembahan diri. Iya, persembahan diri. Iya. Bahkan dari pusat, dari Malang itu mau kalau ngirim uang itu ya sesuai dengan yang saya minta aja. Dan ya puji Tuhan sampai dengan saat ini bangunan-bangunan bekas tangan Bruder Marcel itu masih tampak kokoh. Ya. Paling-paling ketika mau direnovasi yang diganti seinnya karena ya betul. Iya betul itu. Ataukah cat temboknya yang terkelupas. Iya itu. Sementara untuk kerangka bangunannya itu masih tetap kokoh. Ya. Baik. Kemudian Bruder berikutnya, apakah ketika berkarya sebagai seorang Bruder yang khusus menangani bidang pembangunan ini, Bruder menemukan dukungan yang cukup baik dari kontraker
ataukah justru lebih sering menemukan kesulitan-kesulitan? Kalau di Flores saya terus terang saya mendapatkan dukungan dari konfrater sana itu lebih bagus memang. Jadi saya menghayati panggilan itu lebih kuat. Ini mempersembahkan diri kepada Tuhan dengan melalui karya itu. Ya, itu. Sama saja waktu di Sumatera juga begitu. Saya kan hanya untuk bangunan itu ya sudah persembahan saya untuk ini aja. Ya. Soal berikutnya ialah apa sih kesan Bruder tentang pembangunan-pembangunan yang mungkin saat ini Bruder dengar sedang terjadi di Flores? Kalau dibanding dengan semangat yang dulu, itu ada satu semangat bersama bahwa Indonesia Timur sedang berkembang dan perlu dibangun agar dapat mendukung karya-karyanya. Dan saat ini juga ada berbagai macam pembangunan. Ketika Bruder mendengarkan hal-hal itu, apa yang Bruder rasakan? Kalau saya ini zamannya sudah berubah. Zaman kami dengan zaman sekarang sudah berubah. Tuntutannya lain sudah. Ya memang biar kembang sesuai dengan apa yang ada itu. Kalau saya sangat menghargai perkembangan itu ya. Ya itu dulu waktu kami. Kalau sama saja dengan orang-orang romo-romo yang sudah almarhum itu, dulu kami begini. Sekarang zamannya beda. Itu ya sudah gitu tuh. Seperti ya dengar di Sumatera. Sekarang bangunannya hebat-hebat. Ya itu sudah sekarang kemampuannya beda dengan dulu. Ya. Jadi umat juga sudah berkembang loh. Jadi perkembangan itu harus kita hargai itu. Kalau ditanya Bruder soal pendapat Bruder, mana yang lebih baik? Apakah kita membangun dengan kemampuan yang ada, ataukah kita membangun dengan visi, sehingga berapapun biaya yang dibutuhkan kita harus mengejar visi itu? Yang mana yang lebih baik? Kalau menurut saya lebih bagus karena kita harus berpegang pada kesederhanaan dalam ordo itu. Ya kita yang membangun dengan jangan mencari-cari, jangan menciptakan yang tidak ada menjadi susah-susah kita. Tapi itu tadi kalau membangun harus kita kan ordo yang dikatakan harus menampakkan kesederhanaan toh. Ya. Jangan tampil mewah itu seperti orang-orang yang lain itu. Jadi untuk umat pun akan berkesan toh bahwa Ordo Karmel itu hidup dengan sederhana itu toh. Ya, kesederhanaan itu menurut saya harus ditekankan. Ya memang kalau sekarang menurut perkembangan kalau bisa mencari, tapi ya mencari boleh saja, tapi janganlah memaksa diri gitu loh. Mencari boleh, iya, memaksa diri. Iya itu. Baik. Setelah Bruder meninggalkan Flores, ada cukup banyak perkembangan yang terjadi. Selain dari segi manusianya, ada tambahan anggota dari tahun ke tahun. Frater-frater kita saat ini sudah lebih dari 100 orang. Konfrater kita yang berkaul kekal sudah 103, akan tambah lagi 8 menjadi 111. Ada cukup banyak hal yang berkembang di sana. Apa pandangan Bruder mengenai perkembangan-perkembangan di Indonesia Timur? Bruder merasa bersyukur ataukah merasa sedikit ragu ataukah seperti apa? Kalau saya ya sangat bersyukur bahwa perkembangannya baik itu. Hanya sekarang yang harus dicarikan wilayah pelayanan untuk kerja untuk konfrater itu. Bagaimanapun juga jangan sampai anggota banyak tapi pengangguran. Itu ya. Makanya itu dah. Karena terus terang kita banyak sana toh. Sekarang yang sudah kerja di sini juga banyak. Yang di Jawa, di Sumatera, tapi untuk di wilayah Flores sendiri kan paroki baru berapa? Ada paroki Maulo'o, Nuaria, kemudian Habibola, dan yang terakhir Wolon Maget. Wolon Maget, kemudian satu lagi di Ruteng itu
Dalong, Labuan Bajo. Dari Labuan Bajo. Berlima toh. Iya. Ya, itu harus dipikirkan lagi untuk mengembangkan itu supaya konfrateri itu jangan untuk menjadi pengangguran gitu loh, boleh kasarannya itu. Supaya dimanfaatkan dengan baik. Ya, setiap orang bisa memberi dirinya. Iya, itu tadi. Iya, itu tadi ya. Iya. Memang motivasi itu yang harus ditanamkan selalu. Untuk menjadi imam, menjadi biarawan itu harus pemberian diri kepada Tuhan itu melalui karya itu harus total, betul-betul. Ya. Dan ini satu pertanyaan terakhir. Apa pesan Bruder untuk kami para konfrater, para karmelit di Indonesia Timur? Pesan saya berjuang terus demi kemajuan ordo dan gereja lah gitu. Supaya kita itu nampak di dalam gereja Indonesia paling tidak itu menjadi kelihatan karmelitnya itu. Oke, baik, terima kasih atas semua cerita, kisah-kisahnya sangat inspiratif, dan juga dengan pesan yang terakhir itu saya kira meneguhkan para konfrater, para karmelit. Oke.